Beban kerja yang dibebankan pada karyawan dapat dikategorikan dalam 3 kondisi. Yang pertama, beban kerja yang sesuai standar. Kedua, beban kerja yang terlalu tinggi atau over capacity. Yang ketiga, beban kerja yang terlalu rendah atau under capacity. Menurut Prihatini, menyatakan bahwa beban kerja dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu eksternal dan internal, yaitu sebagai berikut. Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri yang diakibatkan dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh tersebut, strain, berat ringannya strain dapat dinilai baik secara objektif maupun subjektif. Faktor eksternal meliputi faktor somatis seperti jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan lain-lainnya. Faktor psikis dapat seperti motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Eksternal merupakan beban yang berasal dari luar tubuh para pegawai. Seperti yang pertama, tugas-tugas yang dilakukan bersifat fisik seperti stasiun kerja, tata ruang, tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, organisasi. Kerja seperti lamanya, waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, kerja malam, sistem pengupahan, modal struktur organisasi, pelimpahan tugas, dan wewenang. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kimiawi, lingkungan kerja biologis, dan kerja psikologis. Tujuan beban kerja. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam rangka menciptakan efektivitas dan efisiensi serta produktivitas sumber daya manusia serta mampu melaksanakan pekerjaan secara lancar. Yang kedua, untuk menentukan tolak ukur bagi pekerja dalam membagi tugas dan kerja. Hal tersebut dapat berupa norma, waktu penyelesaian kerja, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, dan juga penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Manfaat analisis beban kerja. Yang pertama, hasil analisis beban kerja dapat dijadikan tolak ukur dalam meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, untuk menyempurnakan struktur organisasi seperti pemisahan, penggabungan, dan menciptakan suatu jabatan. Yang ketiga, sebagai acuan dalam memperbaiki SOP yang berlaku pada setiap perusahaan dan organisasi atau instansi untuk menentukan kebutuhan SDM para pekerja, dan terakhir, untuk menentukan standar waktu, tugas, dan aktivitas. Hubungan beban kerja dengan kinerja karyawan atau pegawai. Beban kerja bagi perusahaan atau instansi memiliki ukuran tersendiri. Dalam artian, setiap pegawai yang diberikan tanggung jawab harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya. Tidak akan mungkin pegawai yang diberikan tanggung jawab kerja yang tinggi, tetapi pegawai tersebut tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dengan adanya beban kerja, maka perusahaan atau instansi dapat memberikan beban kerja yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki para pegawai tersebut. Menurut Iskandar dan Sembodo, beban kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, beban kerja yang dirasakan dapat menentukan kinerja karyawan. Variabel independen ketiga beban kerja menurut Cohen menggunakan indikator antara lain. Yang pertama, pekerjaan yang berlebihan, ialah memberikan pekerjaan yang terlalu banyak. Yang kedua, sistem pengawasan yang buruk, adalah pemantauan aktivitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan semestinya atau tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, kurangnya umpan balik prestasi,
adalah pekerjaan yang dilakukan hanya semata untuk mencapai tujuan dan tidak ada apresiasi dari pekerjaan yang dilakukan karyawan. Dan yang kelima, frustasi adalah perasaan bosan yang dilakukan pegawai karena pekerjaan yang telah mereka lakukan. Saran dari kasus kami ini yaitu beban kerja berpengaruh tidak terlalu signifikan dan bernilai negatif terhadap kinerja karyawan. Untuk saran bagi perusahaan, sebaiknya memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan kerja serta peningkatan komunikasi supaya dapat meningkatkan hasil dari kinerja karyawan yang ada dan juga memperbaiki beban kerja yang ada supaya dapat mengembangkan serta meningkatkan kinerja karyawan yang semakin baik. Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya tidak hanya sebatas faktor atau variabel tersebut, melainkan pembahasan mengenai faktor penentu lain yang memberikan dampak yang lebih baik kepada karyawan maupun perusahaan, seperti dari segi eksternal yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi tidak hanya sekedar faktor dari segi internal saja. Terima kasih.